Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Indah dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 6A Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yaitu mata pelajarannya kearsipan, kelas atau semesternya kelas 12, semester ganjil, materi pokoknya jenis-jenis dokumen, alokasi waktunya 120 menit atau satu kali pertemuan. Yang pertama ada kompetensi inti, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang kedua mengembangkan perilaku sikap disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Yang ketiga memahami dan menerapkan pengetahuan dalam ranah konkret faktual, konseptual, teknologi terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang kedua ada kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Yang pertama, bertambahnya keimanan dengan menyadari bahwa hubungan keteraturan alam dan jagat raya terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu meyakini bahwa bekerja di bidang kearsipan adalah salah satu bentuk pengalaman dan perintah yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh, lalu memiliki motivasi yang tinggi dan rasa ingin tahu, menunjukkan perilaku ilmiah seperti disiplin, jujur, peduli dalam melakukan administrasi kearsipan dari dokumen dan dokumentasi. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dokumen dan dokumentasi dengan benar. Nah, apa saja sih langkah-langkah pembelajarannya? Yaitu yang pertama ada kegiatan pendahuluan dengan waktu 15 menit. Yang pertama, guru memberikan motivasi, yaitu memberikan motivasi dan sapaan. Lalu siswa merespon salam dari guru. Yang pertama, yang kedua ada siswa dan guru berdoa, dan guru mempresensi dan mengisi agenda kelas, atau bisa disebut mengabsen siswa terlebih dahulu. Lalu masuk ke kegiatan inti, yaitu alokasinya dengan 90 menit. Yang pertama mengamati, menanya, menalar, dan mencoba. Mencoba seperti apa? Seperti peserta didik membuat surat atau membentuk jejaring komunikasi. Lalu ada kegiatan akhir yang beralokasi waktu 15 menit. Yang pertama, peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi, lalu guru memberikan umpan balik, lalu guru memberikan pekerjaan rumah atau yang disebut dengan PR, guru menginformasikan rencana kegiatan untuk pembelajaran, dan yang terakhir guru mengucapkan salam kepada peserta didik sebelum keluar kelas, dan peserta didik menjawab salam dari guru. Yang terakhir dalam RPP ini ada penilaian melalui portofolio hasil kerja siswa dan tes tertulis. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai rangkaian perangkat pembelajaran di kelas 12 semester ganjil di SMK Jakarta, di SMKN Negeri 10 Jakarta. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang lesson plan, yaitu Republic of the Philippines, Province of Pangasinan, Department of Education, Region 1, Schools Division Office 2 Pangasinan. Lesson plan is the firm and its environment. Yang pertama ada objektif, yaitu at the end of the 60 minutes lesson 85% of the student be able to identify document file, yaitu mencari dokumen. Yang kedua ada explain the meaning of the document, apa saja sih pentingnya dokumen itu. Terus ada yang C, distinguish the correct type of document, apa saja pentingnya dokumen atau kesalahan surat penting, surat keluar yang ada di dokumen. Yang kedua ada subject matter. Yang pertama ada topik, yaitu topiknya dokumentif. Lalu referensinya terdapat di korespondensi bahasa Indonesia,
instructional materials. Materinya bisa dicari di buku atau di PowerPoint. Lalu yang ketiga ada prosedurnya. Yang pertama ada preliminary activities. Yang pertama ada greeting, yang kedua ada checking of attendance. Lalu motivationnya, the student will hold an activity to sing my balance song while passing the ruler. When the song is finished and the student get the ruler, then student is asked about the non-documentation archive. If it is true, the student is give by the teacher in the form of an activity follow. Maksudnya di sini tuh siswa disuruh bernyanyi, yaitu temanya bernyanyi tentang balonku ya, di mana siswa tersebut menggunakan penggaris untuk bernyanyi, dan ketika setelah selesai bernyanyi itu siswa mendapatkan penggaris yang terakhir, dan di situ siswa akan diberikan pertanyaan. Pertanyaannya berupa tentang apa itu dokumen atau apa, pokoknya seputar kearsipan dokumen tersebut. Lalu ada analisis atau discussion. Yang pertama ada what is mean by document and documentation. Yang kedua ada mention the characteristic of the document. Yang ketiga why document or documentation is very important in life. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan atau diskusi terkait tentang kearsipan atau dokumen itu seperti apa. Lalu ada abstractionnya, documentation and document in the archive are very important. Jadi dokumen dan dokumentasi sebenarnya hampir sama, cuman namun beda di kertas, di antara surat penting dan surat tidak pentingnya itu berbeda di situ, dan cara penyimpanannya juga berbeda. Lalu ada apa itu arsip, apakah arsip itu penting, dokumen itu penting di kehidupan. Lalu ada evaluasinya berisi tentang di mana file atau dokumen tersebut disimpan, apa perbedaannya antara dokumen dan dokumentasi. Lalu yang terakhir membuat tugasnya melalui mind mapping tentang sistem kearsipan atau yang telah dipelajari itu sepenangkap siswa itu seperti apa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.